Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kayla Dewi Maura dari kelas 11 IPA 2. Nah, samping saya ini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibing Mustika Jingga dari kelas 11 IPA 2. Kita ini sekelas, guys. Gimana Bing kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Lumayan melelahkan untuk hari ini. Capek ya, Les? Kalau kamu gimana kabarnya? Sama-sama capek sama hidup. Gak boleh gitu. Iya. Ngomong-ngomong Bing, aku pengen tahu nih kegiatan kamu sehabis pulang sekolah tuh ngapain aja sih? Rumah aku terhitung cukup jauh dari sekolah. Jadi nyampe rumah itu sekitar pukul 4 sore ya. Jadi udah capek banget. Belum lagi kalau ada tugas nih dari guru. Jadi harus dikerjain dulu padahal kan kondisinya udah capek banget ya. Mana tugasnya banyak lagi. Iya. Kalau kamu gimana kegiatannya? Sama aja. Kan kita sekelas nih, jadi tugasnya sama. Iya. Sama-sama bingung. Iya. Terus nih Bing, ngomong-ngomong tentang kayak gitu ya. Rencanamu kalau udah lulus SMA ntar mau lanjut kemana sih? Ini tuh sebenarnya pertanyaan yang sulit buat dijawab. Masih bingung ya kita. Ini masih abu-abu banget nih. Padahal nih kita kelas 11 tuh waktunya buat cari kayak gitu gak sih? Ya kita cari kayak bayangan ke depannya tuh gimana. Kalau kamu sendiri gimana? Aku sih masih abu-abu, tapi kalau aku sih jujur pengennya sih masuk kedinasan. Kamu juga pengen gak sih? Iya, karena kalau kita masuk kedinasan itu enak gak sih? Kuliahnya itu yang lulus langsung dapat kerja gitu. Jadi kita nggak bingung. Kan banyak nih ya kayak orang kuliah sarjana, tapi lulus tuh gak dapat kerja apa-apa, malah nganggur. Iya banyak. Jadi kalau di kedinasan itu kita lulus langsung penempatan kerja ya. Terjamin lah ini ya. Iya terjamin. Tapi ya itu maksudnya susah. Kita harus belajar lebih giat lah ini. Tapi kita tuh susah buat belajar. Susah. Yang pertama males. Iya betul. Yang kedua nggak ada waktu ya. Terus belum lagi kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah ya kan. Ini nih yang paling berpengaruh tuh ini doi sih. Itu tuh sebenarnya bisa jadi penyemangat, tapi bisa jadi juga ganggu buat kita. Iya. Jadi kalau yang punya pacar sih harus pinter-pinter bagi waktu antara belajar dan pacarnya itu. Ingat-ingat aja sih, bukan melulu tentang pacar lah. Iya. Tapi tetap ya masa depan itu yang paling utama. Harus belajar lah. Iya. Terus ngomong-ngomong tentang belajar, menurut kamu gimana sih Pink gaya belajar yang enak tuh, yang nggak bikin bosen? Kita sebagai generasi milenial kekinian ya, pastinya itu senang mencoba hal baru yang asik gitu. Jadi kalau tentang metode belajar yang diinginkan di remaja ini menurut aku yang harus inovatif gitu ya. Kayak yang belajar di luar kelas, terus jadi nggak melulu tentang di dalam kelas biar nggak bosen. Iya. Kalau kamu sendiri gimana tanggapannya? Kalau aku sendiri sih lebih suka gaya belajar yang guru itu nerapin video animasi buat kita mahamin gitu. Bisa juga lewat film. Biasanya kita diputarin film, terus kita nanti tahulah di dalam film tuh hikmahnya ada apa aja sih. Jadi nggak boring gitu ya kitanya. Nggak harus selalu buka buku terus nugas gitu. Soalnya siklusnya itu cuma itu belajar, aja. ngerjain tugas, terus minggu depannya ujian gitu. Iya. Siklus belajar yang ada di Indonesia sekarang. Tapi ini kurikulumnya udah dirubah loh. Baru ya, kurikulum udah Merdeka. Tapi kita nggak ngerasain loh. Iya, kita masih kurikulum lama. Kamu sering iri nggak sih ngelihat adik kelas yang pakai kurikulum Merdeka ini? Iri sih, tapi kadang juga bingung. Kok gini gitu. Tapi sebenarnya ada enaknya sih. Dalam kurikulum Merdeka nih kita bisa carilah bakat kita tuh sebenarnya apa. Jadi gak harus tentang belajar dalam kelas terus. Kayak lebih mengeksplor bakatnya nggak sih? Iya. Kalau kurikulum Merdeka ini. Terus dalam kurikulum Merdeka tuh banyak kerja kelompok juga. Jadi kita bisa tahu lah
kayak sifat antara temen gitu. Iya, yang ego sama yang nurunin ego Iya, itu betul. kelihatan banget ya dari situ. Ngomong-ngomong tentang pembelajaran di dalam kelas, kadang guru termasuk berperan penting nggak Iya, sih? berpengaruh juga. Kayak misalkan nih Ping, kayak kalau kamu ya pelajaran ini kamu suka, tapi kalau gurunya susah, kayak gurunya judes atau kurang Kurang asik deket gitu sama ya. kita tuh gak bisa nangkep kan. Iya, meskipun Susah pelajarannya buat itu pelajaran. susah, kalau gurunya neranginya gak Enak. enak itu juga enak. Iya, Ya gitu. kita enak juga nangkepnya. Terus nih Ping, menurut kamu untuk kedepannya buat motivasi buat guru-guru juga ya, Iya. menurut kamu kedepannya harusnya gimana sih gaya belajar dan sikap guru-guru pada siswanya itu? Menurut aku nggak usah terlalu banyak dikasih tugas ya, Iya, cukup betul. kita belajarnya di sekolah aja, karena waktu di rumah itu juga waktu buat keluarga gitu, karena kita di sekolah itu waktunya udah lama banget Banyak. dari pagi sampai sore ya kan. Betul. Waktu di rumah itu cuma sebentar malam, dan itu pun udah capek, dan belum lagi kalau ketambahan tugas-tugas Iya. kan. Sebenarnya kebanyakan PR tuh juga gak bagus loh. Misal nih kita tuh dalam ngerjain PR tuh nggak mungkin kita ngerjain sendiri semuanya. Pasti ada jokiannya Iya, ya. selain joki kita juga sering Iya. searching di Google. Dan itu semua nggak murni dari kita sendiri. Jadi agak percuma sih kalau banyak-banyak dikasih PR ya. Iya. Malah nambah beban. Iya, kayak nambah-nambah beban. Mending Iya. pelajaran yang disampaikan sedikit tapi itu bisa buat kita paham, daripada terlalu banyak materi yang masuk dan akhirnya nggak paham ya kan. Iya, betul. Mending sedikit aja. Terus harus konsisten nggak sih? Kita belajarnya juga harus konsisten. Misal hari ini belajar berapa jam lah, besok juga belajar beberapa jam gitu. Mungkin ada ditambahin sedikit-sedikit lah. Iya, tapi selain belajar kita juga harus ngembangin bakat kita nggak sih? Betul. Sebenarnya iri juga ya sama anak kelas 10 itu. Iya, kurikulumnya merdeka, jadi bisa ngembangin bakat minatnya sesuai kemampuannya masing-masing ya kan. Lebih santai juga. Iya, belajarnya tuh enjoy, tapi banyak yang masuk gitu Betul, loh. betul. Karena setiap anak kan cara nangkap belajarnya tuh beda-beda gitu. Jadi nggak bisa semua disamaratakan. Udah nih Ping, menurut kamu gitu ya pendapat kamu Iya. tentang gaya belajar? Oke. Terus nih, aku ada satu lagi. Menurut kamu, kalau anak yang nggak kuliah ke depannya itu harusnya ada pembekalan nggak sih dari SMA masing-masing, biar yang nggak kuliah itu nganggur gitu? Iya, betul. Kalau menurutku sih, kan kadang anak SMA tuh pengennya ya, mungkin pengennya sih langsung kuliah gitu kan. Jadi Iya. kita tuh SMA kan belajar IPA atau IPS terus baru lanjut kuliah. Nah, kalau pengen langsung kerja itu harusnya kan masuk SMK. Iya. Terus misalnya kalau kita nih udah salah masuk SMA tapi lulusnya tuh Berubah pengen lagi. kerja gitu. Berubah lagi nih. Nah, tapi kita kayaknya di sekolah kita ada program DT ya, Ya, itu juga salah satunya buat ngembangin bakatnya anak-anak yang nantinya nggak masuk ke dunia kuliah, yang pengennya langsung langsung kerja, kerja. ya nggak sih? Iya, betul. Ya gitu sih, kita harusnya kalau emang kamu lulus SMA mau langsung kerja ya kamu bisa ikut DT itu gitu. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya harus kuliah ya. Iya, soalnya kalau masuk SMA itu bayangannya selalu kuliah. Iya, harus bisa mengubah mindset yang nggak pengen kuliah itu menjadi pengen kuliah Iya, gitu. Oke, itu aja yang bisa Iya. kita bicarakan pada Betul. siang ini ya. Sekian dari podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ibi Mustika Jingga dan teman saya, Kaila Dewi Maura. kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.